Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan kita akan lanjutkan kajian kita tentang pembahasan sunnah-sunnah wudhu pada siang ini. Di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu beberapa perkara. Seperti yang kita tahu, hadirin hadirat, wudhu ada bahagian fardunya, ada yang rukun, ada yang sunnah, ada bab makruh dalam wudhu, dan ada nanti pembahasan yang membatalkan wudhu. Kita masih masuk dalam pembahasan sunnah wudhu. Siang ini kita lanjutkan kepada sunnah setelahnya, yaitu di antara sunnah berwudhu, madmadah dan istinsyaq. Ini dulu di bab fitrah sudah kita bahas, tapi memang dalam wudhu ini juga termasuk sunnahnya wudhu, maka mungkin ada pengulangan. Sunnah-sunnah wudhu yaitu diantaranya, Bapak Ibu, madmadah dan istinsyaq. Jadi dalam berwudu, ingin wudunya itu bagus, indah, disukai Allah, mengikuti sunnah, maka mesti ada madmadah, istinsyaq. Ini hukumnya sunnah. Apa itu madmadah? Madmadah idkhalul ma' ilal fam, memasukkan air ke mulut. Itu yang dinamakan madmadah. Atau bahasa kita, kumur-kumur. Kumur-kumur. Nah, jadi kumur-kumur ini satu sunnah di dalam wudu. Nanti kalau membahas tentang bab mandi akan terjadi pengulangan lagi, karena dalam mandi kumur-kumur itu juga satu sunnah tersendiri dalam bab mandi. Nah, berwudu sunnah untuk kumur-kumur, dan sunnah setelahnya diantaranya lagi nanti istinsyaq. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Ini sunnah tersendiri juga. Masukkan air ke mulut, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, atau istinsyaq sunnah di dalam wudhu. Dalam madmadah dan istinsyaq ada beberapa cara yang mana salah satu dari cara-cara itu kalau kita buat kaifiatnya manapun, maka sudah dianggap mengamalkan sunnah. Walaupun nanti ada level-level yang afdol, paling utama, dan nanti ada level setelahnya yang derajat sunnahnya semakin ke bawah, semakin turun, tapi siapapun yang mengamalkan, paling tidak minimal sunnah sudah dia dapatkan. Nah, dalam madmadah istinsyaq ini ada dua kaifiat tata cara yang dibagi secara garis besar, yaitu fasal atau wasol. Fasal berarti memisah antara kumur-kumur dengan istinsyaq, madmadah dengan istinsyaq, kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidungnya itu dipisah. Atau yang kedua, diwasolkan. Ini bukan bab tajwid, tidak, tapi bab wasol secara lughawi, secara bahasa. Wasol disambungkan. Kalau tadi dipisah, lah ini disambung. Bagaimana contoh disambung dan dipisah? Cara menyambung atau fasal itu pun terbagi lagi menjadi 3 contoh cara, yang mana nanti salah satu diambil sudah mengamalkan fasal atau disambung dan sudah mengamalkan sunnah madmadah dan istinsyaq, yaitu al-wasal. Yang pertama, ayatamadmadah wa yastansyaq bi thalathi ghurufat. Yatamadmad wa yastansyaq min kulli ghurfah wa hiyal afdal. Ini khusus fasal dulu ya.
khusus memisah. Nanti dalam bab menyambung ada bab tersendiri, ada cara tersendiri. Memfasal atau memisah, yaitu seseorang mengerjakan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 3 kali mengambil air. Jadi nampung airnya 3 kali. Anggap kita pakai keran. Jadi ambil air, ditampung. Maka dengan 1 kali tampungan, dia menggunakan 1 tampungan itu yatamatmat wa yastansyak min kulli ghurfah. Ambil air, tampung 1 kali, kemudian kumur-kumur. Dan dari air yang 1 kali ini juga sekalian untuk masukkan air ke hidung. Tampung lagi air kedua. Dari tampungan air kedua, madmadah istinsyak dari air yang kedua ini. Kemudian tampung lagi air yang ketiga. Madmadah juga dari air itu, istinsyak juga dari air itu. Ini pakai istilah Arab biar kita sedikit merasakan belajar ilmu. Madmadah kumur-kumur, istinsyak masukkan air ke hidung. Jadi cara ini itu dihitung memisah. Nah, Ustaz itu kan nyambung, enggak? Memang madmadah istinsyaknya nyambung, tapi 1, 2, dan 3 itu dipisah. Jadi air berarti mengambilnya 3 kali. Ini dinamakan fasal. Cara pertama. Dan untuk fasal memisah, ini cara yang terbaik. Atau bahasa Arabnya afdal. Ini yang afdal, cara yang terbaik. Cara saya keliru ya, tadi bukan fasal tapi wasol, menyambung. Ini keliru tadi, namanya keliru. Yang tadi saya contohkan itu salah satu cara wasol atau disambungkan. Jadi menggabungkan antara madmadah dan istinsyak. Itu cara yang tadi salah satu cara wasol atau menyambungkan, menggabungkan antara kumur-kumur dengan istinsyak. Itu cara yang pertama dan ini cara yang paling utama. Dari nanti yang akan kita jabarkan kurang lebih totalnya 6. Antara fasal ada 3, wasol juga 3. Itu kalau digabungkan jadi totalnya 6. Maka cara yang tadi kita sampaikan itu cara yang paling utama. Wasol yang kedua. Wasol itu menggabungkan madmadah dan istinsyak. Ayyatamatmat wa yastansyak bi ghurfatin wahidah. Yatamatmat wa yastansyak minha, tsumma yatamatmat wa yastansyak, tsumma yatamatmat wa yastansyak. Cara wasol yang kedua, menggabungkan, yaitu memang betul-betul ngambil airnya cuma 1 kali, sekali tampung. Dari sekali tampung ini, dia ambil untuk kumur-kumur, juga masukkan air ke hidung. Kumur-kumur lagi yang kedua dari ini juga. Jadi betul-betul hemat air kan. Sekali ngambil, maka nanti madmadah dulu istinsyak. Madmadah lagi dari air ini, istinsyak lagi. Madmadah lagi dari air ini, istinsyak lagi. Ini cara yang kedua. Nah, mungkin airnya kurang kan. Tapi cara itu sudah dihitung, mengamalkan sunnah, kumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung dengan mengamalkan sunnah wasol. Digabungkan. Nah, apa bedanya tadi dengan cara pertama? Cara pertama ngambil airnya 3 kali. Entah pakai keran jadi tampung 3 kali, kalau dia pakai ember ngambilnya 3 kali, atau di kolam ngambilnya 3 kali, itu cara pertama. Cara kedua cuma sekali. Wasol atau menggabungkan yang ketiga, ayyatamatmat wa yastansyak bi ghurfatin wahidah. Yatamatmat minha salasan mutawaliyah, tsumma yastansyak minha salasan mutawaliyah. Cara menggabungkan yang ketiga, yaitu ayyatamatmat wa yastansyak bi ghurfatin wahidah. Yatamatmat minha salasan mutawaliyah, tsumma yastansyak minha salasan mutawaliyah. Cara yang ketiga, yaitu seseorang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 1 kali pengambilan air. Betul-betul sekali ngambil. Dan dari sekali ngambil air ini, dia kumur-kumur dahulu 3 kali berurut-urut. Jadi air diambil sekali saja, ditampung, kemudian kumur-kumur dibuang. Kumur-kumur lagi dia keluarkan. Kumur-kumur lagi dia keluarkan. Baru setelahnya istinsyak, masukkan air ke hidung, buang. Masukkan air ke hidung, dibuang. Jadi air ngambil cuma 3 kali. Sekali, tapi kumur-kumur diurutkan 3 kali, istinsyak diurutkan 3 kali.
itu pun dikatakan wasol dan sudah mendapatkan sunnah. Tapi urutan terbaik yang pertama. Sekarang fasal, dipisah. Cara memisah, dan ini pun juga sudah dikatakan ngamalkan sunnah. Wa an la yajma' bainal matmadah wal istinshaq bi ghurfatin wahidah wa laha thalathu kaifiyat. Untuk fasal atau memisah, tidak menggabungkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, yaitu cara pertama ayatamatwat mayastanshaq bi ghurfatain. Yatamatmat minal ula thalathan thumma yastanshaq minats tsaniyah thalathan. Untuk memisah ada 3 cara. Cara pertama, seseorang menggunakan cara mengambil air 2 kali, nampung airnya 2 kali, yaitu cara yang pertama, di air yang dia tampung pertama, ya tamatmat minal ula salatan, tsumma yastansak minats tsaniyah salatan. Ambil air tampung 2 kali nampung ya, nampung pertama, dalam tampungan pertama air kumur-kumur. 3 kali betul-betul kumur-kumur dengan menggunakan tampungan air yang pertama. Kemudian tampung lagi air yang kedua. Masukkan air ke hidung 3 kali dari mengambil nampung tadi. Jadi tampungan pertama khusus untuk kumur-kumur, nampung yang kedua khusus untuk istinsyak 3 kali. Nah itu kan terpisah namanya. Matmatoh dengan istinsyak dipisahkan. Cara yang kedua, ayyatamatmat wa yastansak bi salati hurufat, yatamatmat bil ula wa yastansak bis tsaniyah. Tsumma yatamatmat bis tsalitsah wa hakadha. Cara yang kedua dipisah. Dia mengambil air betul-betul 6 kali. Nampung air kumur-kumur. Tampung air kedua untuk hidung. Tampung air ketiga kumur-kumur lagi. Air yang keempat ditampung lagi khusus untuk hidung. Terus seterusnya sampai 6 kali. Ini juga dikatakan fasal, memisah. Atau cara fasal yang ketiga. Cara fasal yang ketiga, tampung air, kumur-kumur. Tampung air lagi, kumur-kumur lagi. Tampung air lagi, kumur-kumur lagi. Tampung air yang keempat untuk hidung. Tampung air yang kelima untuk hidung. Tampung lagi air yang keenam untuk hidung. Ini dikatakan fasal. Nah, cara yang keenam yang terakhir kita terangkan itu cara yang paling doif dari keenam cara. Tapi ternyata yang paling doif ini yang umumnya kita amalkan. Nah, cuma walaupun paling doif, maknanya doif dari 6 cara ya. Dari 6 cara itu, manapun yang kita pilih. Cara pertama, yang pertama kali kita terangkan itu yang paling utama. Yang paling utama kalau dari segi pahala paling tinggi, paling besar. Karena itu yang paling banyak diterangkan dalam hadis. Nah kalau yang sering kita amalkan malah yang paling belakangan itu, paling bawah itu. Itu paling doif dari segi sunnah, tapi sudah dianggap mengamalkan sunnah. Karena memang boros air juga pasti. Dan juga boros waktu juga pasti. Nah tapi kalau dibuat seperti itu, sudah mengamalkan sunnah, entah itu matmatoh ataupun istinsyak. Nah, salah satu dari 6 cara itu sudah mengamalkan sunnah. Tapi kalau ingin mengamalkan yang paling tinggi, paling afdol, cara yang pertama. Kemudian ini sunnah dalam wudhu. Dan ini hampir banyak ditinggalkan ya. Ada orang yang langsung wudhu, langsung wajah. Nah, berarti dia meninggalkan matmadah dan istinsyak dalam sunnah. Kemudian sunnah yang lain, kita lanjutkan sedikit. Al-mubalaghah fihi ma li ghairi shaim. Sunnah yang diantaranya dalam bab wudhu adalah sunnah untuk mubalaghah. Mubalaghah itu dalam-dalam, baik dalam kumur-kumur ataupun dalam memasukkan air ke hidung. Jadi kumur-kumur itu sunnah tersendiri, dalam kumur-kumur itu sunnah tersendiri. Masukkan air ke hidung itu sunnah tersendiri. Dalam-dalam menghirupnya itu sunnah tersendiri. Karena ada di antara kita cuma masukkan air aja ke hidung, asal saja. Asal masuk kata dia. Nah, itu sudah sunnah sudah. Tapi ada sunnah tersendiri, mubalaghah yang dalam. Kalau nggak biasa itu kalau masuk ke hidung terutama itu agak sakit biasanya. Pertama dan kedua, ketiga. Tapi kalau sudah terbiasa itu bagus. Nah, jadi mubalaghah dalam-dalam dalam memasukkan air untuk kumur-kumur ataupun menghirup air ke hidung itu satu sunnah tersendiri. Kecuali dalam kondisi berpuasa. Nah kalau puasa nggak sunnah. Sunnahnya cuma kumur-kumur dan menghirup air ke hidung tetap sunnah, tapi jangan dalam-dalam.
Itu pengecualian hanya dalam kondisi berpuasa. Kemudian kaitan sunnah setelahnya atau nomor 7 dalam kitab ini, sunnah juga dalam wudhu adalah al-istighfar. Istighfar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau kumur-kumur, Bapak Ibu, memang definisinya sendiri dalam bahasa Arab atau matmadoh. Matmadoh itu apa? Memasukkan air ke mulut, digoncang-goncangkan, kemudian dikeluarkan. Itu memang definisi lengkapnya begitu. Kalau bahasa kita juga bahasa Indonesia, kumur-kumur juga begitu. Kalau nggak dikeluarkan, bukan kumur-kumur namanya, minum. Habis dimasukkan ke mulut, nah mungkin digoncang-goncangkannya terus ditelan. Itu kumur-kumur? Enggak, itu namanya minum. Tapi kumur-kumur mesti dikeluarkan. Nah, kalau untuk istinsyak tadi, istinsyak itu memang batasannya masukkan air ke hidung. Ada kalanya memang dimasukkan betul ke dalam. Itu namanya istinsyak. Tapi kalau begitu yang dia buat, itu baru satu sunnah dia amalkan. Ada sunnah yang terbaik itu masukkan dan dikeluarkan. Lah mengeluarkan itu namanya istighfar. Itu satu sunnah tersendiri. Ya, kalau ditelan betul ke dalam, batal wudhu, batal puasa kalau sedang kondisi puasa. Nah, jadi sunnahnya keluarkan air tadi yang dimasukkan ke hidung itu definisinya istighfar. Dan untuk istighfar, sunnah dibantu dengan tangan kiri. Nah, jadi masukkan air ke hidungnya tadi tangan kanan, mengeluarkannya sunnah bantu tangan kiri sekaligus dibersihkan. Ini sunnah. Yusannu ayyakuna biyadil yusra wa yaqula indahu Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihid nar wa su'id dar. Kalau mau ngamalkan sunnah, di antara tambahannya sebagian ulama mensunnahkan baca doa ketika istighfar tadi, mengeluarkan air dari hidung, ada sunnah baca doa. Yang kemarin sudah saya bahas, ada ikhtilaf, ada ulama yang mensunnahkan, ada yang tidak. Bagi yang mengamalkan bagus, kalau yang tidak ya itu kembali kepada orangnya. Al-Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama lainnya mensunnahkan, yaitu doa baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari mencium neraka dan aku minta perlindungan pada Engkau daripada buruknya tempat kembali. Ya bagus enggak doanya? Baguslah. Oh itu walaupun bagus itu kan tidak ada dari hadis. Betapa berapa banyak yang mana Nabi nggak ngajarkan doanya tapi doanya juga bagus itu kan tidak masalah. Tapi kalau mengamalkan ada ulama yang mensunahkan, kalau tidak pun jangan saling menyalahkan. Itu memang dalam bab khilafiyah. Nah ini hadirin wal hadirat, satu sunnah terakhir. Ini sunnah yaitu at-tathlits fi ma madha. Sunnah tiga kali dalam apa-apa yang sudah kita bahas. Kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, istighfar 3 kali. Dan tadi sebelumnya 2 pekan lalu ada cuci tangan 3 kali. Jadi ini baru sunnah sebelum kita membasuh wajah. Itu baru sunnah dalam bab sebelum membasuh wajah. Nanti ada lagi urutan setelahnya, sunnah-sunnah yang ada di tengah membasuh wajah. Jadi memang pembahasannya sedikit-sedikit. Ini sudah kita kurang lebih 20 menit. Jadi mungkin yang kita bisa bahas pada siang hari ini, semoga pembahasan yang kita bahas berfaedah. Jadi sunnah 3 kali itu sunnah Bapak Ibu. Kalau dibasuh apapun anggota tadi yang entah bab wajib atau bab sunnah, kalau sudah 1 kali diamalkan sudah dapat sunnah, tapi baru sekali. 2 kali itu baru dapat fadilah. 3 kali baru dapat fadilah sunnah. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan? Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi